Lillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlilillahu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ahibati fillah, azani Allahu wa iyyakum jami'an. Para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu dan seluruh para musyahidin musyahidat dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang sangat banyak. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat waktu luang. Yang mudah-mudahan nikmat-nikmat tersebut bisa menambah keimanan kita, menjadikan kita hamba-hamba yang selalu bertakwa kepadanya, dan menjadikan kita lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih dengan Al-Quran, Pak, seorang muslim itu tidak boleh terpisah kehidupannya dengan Al-Quranul Karim. Seorang muslim harus menjalin kedekatan yang erat dengan Al-Quran, dan jadikan hari-hari kita itu dimulai dengan membaca Al-Quran, menutup mata kita dengan Al-Quran pula. Karena kalau kita memiliki kebiasaan amal saleh yang baik, maka ingat, tentu bahasa agama mengatakan seseorang itu akan diwafatkan dengan kebiasaannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW pernah mengatakan, mengisyaratkan akan hal itu, yaitu seseorang hamba itu akan diwafatkan dengan apa? Kebiasaannya. Rasul pernah bersabda, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Bahwasanya nanti kelak di yaumul kiamah, hamba itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung bagaimana dia kondisi meninggal dunianya. Yaitu seseorang itu akan dibangkitkan oleh Allah kelak di yaumul kiamah tergantung dari meninggal dunianya. Faman 'asha 'ala tha'ah mata 'ala tha'ah. Barang siapa yang kehidupannya dipenuhi dengan ketaatan, maka dia pun akan diwafatkan dalam kondisi taat. Dan barang siapa yang kehidupannya dipenuhi dengan kemaksiatan, maka dia pun akan diwafatkan oleh Allah dalam kondisi maksiat. Maka miliki kebiasaan, yaitu dekat dengan Al-Quran. Insya Allah kita akan mudah-mudahan husnul khotimah dalam kondisi membela, membaca, merenungi, mentadaburi Al-Quranul Karim. Kita mempelajari pada pertemuan sebelumnya sampai di bab apa, Pak? Siapa masih ingat? Terakhir kita sampai di bab apa? Sifatul huruf. Ya, sifatul huruf sampai di poin yang sudah selesai, gunah ya. Betul, sudah selesai ya. Baik, para jamaah azanillahu wa iyyakum jami'an. Sifatul huruf dan makharijul huruf, atau makharijul huruf dan sifatul huruf di dalam huruf-huruf hijaiyah. Dua perkara ini adalah pondasi yang sangat penting untuk kita mendapatkan kebenaran, mendapatkan kefasihan, mendapatkan kemudahan di dalam melafalkan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Maka wajib bagi kita untuk benar-benar bisa menguasai sifat huruf, makharijul huruf. Makharij itu adalah tempat keluarnya huruf hijaiyah. Sifat huruf itu adalah bagaimana cara keluarnya, atau sifatnya seperti apa dari huruf-huruf hijaiyah tersebut. Nah, kemudian kemarin kita sampaikan bahwa sifat huruf terbagi menjadi
dua, yaitu sifat huruf yang di situ memiliki lawan, kemudian sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Dan kita sudah menyelesaikan tentang sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Ada 8 poin. Pertama, sofir. Kedua, qalqalah. Ketiga, lin. Keempat, inhiraf. Kelima, takrir. Keenam, tafasyi. Ketujuh, istitalah. Kedelapan, gunnah. Dan kaidah-kaidahnya sudah kita sampaikan. Termasuk kemarin kita sampaikan bahwasanya gunnah ada 4 tingkatan. Yaitu 4 tingkatan gunnah. Yang pertama, nun dan mim bertasydid. Itu adalah tingkatan gunnah yang paling sempurna. Kemudian yaitu tingkatan yang kedua ketika nun dan mim sukun masuk di dalam hukum-hukum ikhfa dan iqlab. Yang ketiga adalah nun dan mim sukun bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah yang dihukumi idhar. Yang keempat tingkatannya adalah ketika nun dan mim berharokat. Nah, ini ada 4 tingkatan gunnah yang sudah kita sampaikan. Kemudian gunnah kemarin apa maknanya? Sautun yakhruju minal khaysum. Gunnah itu adalah suara yang keluar dari dari rongga hidung, dan hurufnya cuma 2, nun sama mim. Huruf-huruf hijaiyah yang lain kalau keluar dari rongga hidung enggak diperkenankan. Ba, ta, ta, enggak boleh. Lillahi enggak boleh. Lillahi, tabarakalladzi enggak boleh. Kenapa? Yang keluar dari rongga hidung cuma nun dan mim. Maka shollihu, benarkan bacaan kita, pelafatan kita, dan dilatih. Dulu ketika kita belajar, saya masih ingat sekali, di antara poin-poin yang diterapkan dulu ketika kita belajar untuk benar-benar membenarkan huruf-huruf hijaiyah itu sampai kita itu bercermin, sampai kita itu menghadap lilin, gitu kan. Kenapa kok bisa menghadap lilin? Karena pengen ngecek huruf hijaiyah yang kita baca itu keluar nafas atau tidak. Yang paling sensitif itu kan lilin dengan angin, gitu kan. Seperti ja, ji, ju, da, di, du. Nah, ini kalau sampai lilinnya goyang, apinya goyang, ini berarti keluar angin. Dan itu tidak benar, karena huruf yang keluar angin, yang keluar nafas cuma fahathahu syakhsun sakat. Itu fahathahu syakhsun sakat. Nah, itu huruf yang keluar nafas atau angin. Yang lain tidak. Yang lain tidak. Baik. Nah, kita sudah menyelesaikan. Coba kita lihat di halaman 29. Halaman 29. Kita halaman 29 masuk di dalam pelatihan huruf dan kita cek satu-satu. Cek satu-satu. Nah, ini sampai yak loh Pak ini, Pak. Harus siap ini. Itu apa? Cek satu-satu huruf-hurufnya. Pertama, hamzah, ba, ta, tha, ja, ha, kha, da, da, ra, za, sa, sha, sha, dha, ta, dha, a, gha, fa, qa, ka, lam, mim, nun, wawu, ha, ya. Pertama hamzah dulu. Hamzah memiliki sifat apa namanya? Syiddah, jahar, gitu kan. Kemudian makhorijnya dari mana hamzah itu? Hamzah itu makhorijnya dari pangkal tenggorokan. Iya, bisa dikatakan bawah ya, tenggorokan bawah. Iya. Tepatnya dari mana? Kedua pita suara. Pengucapannya bagaimana? Yaitu dengan mempertemukan kedua sisi makhraj bertemu dengan kuat. Makanya hamzah memiliki sifat syiddah. Kemudian apa? Jahar. Kemudian apa lagi? Istifal. Kemudian apa lagi?
infitah. Ada 4 sifat yang dimiliki hamzah. Maka dibaca a, i, u, a. Coba. A, i, u, a. Coba. Nah, kita latih sampai fasih betul. Sekarang ba. Ba itu sifatnya apa? Syiddah, seperti hamzah, ya toh? Kemudian apa? Jahar juga. Kemudian apa lagi? Infitah. Kemudian istifal. Nah, kemudian apa lagi? Qalqalah. Ada 5 sifat yang terdapat pada huruf hamzah. Huruf apa? Ba. Maka ba, bi, bu, ab. Nah, apa kesalahan yang terjadi di dalam qalqalah? Dulu saya sampaikan. 1, tambahan hamzah. Yang kedua, tidak dibaca. Yang ketiga, imalah. Yang keempat, adanya jeda. Coba. Waduh, kalau saya ujian ini dapat nilai 100 saya, Pak. Bantu gitu loh Pak, sidik-sidik itu. Apa yang terjadi kesalahan di dalam pengucapan qalqalah? Ada 4 kesalahan qalqalah. 1 apa tadi? Yaitu tidak dibaca. Tidak dibaca. Yang kedua, ada tambahan huruf hamzah. Ab. Gitu kan? Ab. Yang ketiga, imalah. Abi. Aba. Ini imalah. Yang keempat, yaitu terjeda. Yaitu apa? Adanya spasi. Ketika dalam kondisi tasdid. Qalqalah terbagi menjadi berapa? 2. Qalqalah sughra, qalqalah kubra. Nah, mending awake dhewe saiki ujian wae Pak ya. Nulis gimana? Oh, langsung metu langsung kan. Kalaupun garap gak dikasih nama. Kumpulin rakai jeneng gitu. Kan iki takon Ustaz iki sapa gitu. Ini pengalaman. Saya kemarin bikin ujian juga sama seperti itu di Bekasi itu ujian gitu kan karena takut gak ngerjain gitu. Kumpul nih bareng-bareng gitu. Rakai jeneng. Sopo iki kan. Iya sami Pak, bapak-bapak iya. Aduh, running kulon padha wae ya ngono. Kita baca coba. Ba, bi, bu, ab. Coba. Sifat siddahnya harus berlaku. Siddah itu artinya apa? Kuat. Siddah itu lawannya rokhawah, lawannya bainiyah. Siddah itu kuat. Ya kan? Siddah kuat. Ba, bi, bu, ab. Coba. Sekarang huruf ta. Ta memiliki sifat 1, hamas. Hamas itu keluar nafas. Kedua, syiddah pula. Ketiga, istifal. Keempat, tak. Siapa yang jawab istitolah? Istitolah miliknya siapa? Istitolah kemarin. Dhad. Ya. Tak itu hamas, syiddah, istifal, infitah. Nah. Baik, coba. Ta, ti, tu, at. Coba. Konsistenkan di dalam masalah hamas. Terkadang banyak orang membaca huruf ta, hamasnya di ayat ini ada, di ayat itu enggak ada. Kalimat ini enggak ada, kalimat sana ada. Jangan. Maka hamas harus ada. Ta, hamas, ti, tu, at. Nah, coba. Ta, ti, tu, at. Nah. Dan ingat ya, perhatikan. Ini kaidah. Di dalam huruf ta ada sifat hamas sama syiddah. Mana yang harus didahulukan? Syiddahnya didahulukan, tapi meringankan hamas. Jangan hamasnya sama syiddahnya sama. Jadi ta, ti, tu, at. Nggak boleh. Tutsla juga nggak boleh. Idza sama fatarat. Kan ada terkadang seperti itu.
Wa idzal kawakibum tasarat. Nah, jangan. Tetap ta, ti, tu, at. Coba. Baik. Ta. Ta bukan sa, tapi ta. Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Ujung ketemu ujung. Jadi ta, ti, tu, at. Coba. Tapi nggak boleh ya dibaca sa. Misakon ghalidha summa, nggak boleh. Thumma. Thumma latus'alunna. Coba. Nun bertasdid. Gunah tingkatan ke ti. Nun bertasdid tingkatan ke ti pertama. Gitu loh, Pak. Baik. Jim. Nah, jim. Jim itu syiddah. Kemudian apa? Berarti bukan huruf hamas dia, jahar. Gak boleh jim itu jaji, gak boleh. Tapi jaji, ju, aj. Kesalahan huruf jim diucapkan dari ujung lidah. Jadi jaji, ju. Ada khotok, ini salah. Yang betul dari pertengahan lidah. Pertengahan lidah bertemu dengan pertengahan langit-langit atas. Jadi ja, ji, ju, aj. Coba. Nah, yang huruf jimnya masih di depan ujung lidah, nggak boleh. Ini segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok kayak dosa besar banget itu. Dari pertengahan, jangan dari ujung. Jadi nggak boleh jaji, Jakarta, enggak boleh, tapi Jakarta, ja, ji, ju, aj. Coba kita praktek. Wa ja'alakum, coba. Yaj'al min ju'. Taib, huruf jim. Jadi jangan dibiasakan jim keluar nafas. Jaji, ada kata. Taib, huruf selanjutnya ha. Ha itu sifatnya rokhwah, syiddah atau bainiyah. Pertama rokhwah, kemudian syiddah atau bainiyah. Ya rokhwah, kan lawannya rokhwah apa? Syiddah. Berarti kalau sudah rokhwah berarti masuk syiddah atau tidak? Tidak gitu. Awas loh Pak, jangan ketipu loh Pak. Ini ngetes saja. Pertama rokhwah, kedua hamas, ketiga istifal, keempat infitah. Taib. Ha, hi, hu, ah. Coba. Hammalatal hatab. Hummilu. Tidak boleh hummilu. Hamdu. Itu ha. Ho. Ho itu dari makhoritnya dari pertengahan tenggorokan. Gimana? Tenggorokan di sini tengah. Tenggorokan bagian atas. Berteman dengan siapa kok itu? Ghain. Ahsantum. Masya Allah. Berteman dengan ghain. Kho, khi, khu, coba. Tebal kok itu. Khalidina fiha. Jannatil khuldi. Sekarang dal. Nah ini juga sama ini. Banyak orang yang mengucapkan huruf dal salah. Dal itu dari mana?
Torful lisan, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Bukan pakai punggung, murni punggung. Jadi terkadang, nih, ini yang masih salah. Orang mengucapkan dal dibaca da. Da, di, du. Ada kotok, ini salah. Yang betul, da, di, du. Coba. Da, di, du, ad. Kalau saya baca dadi duad, sahih am khata? Khata. Baik. Baik. Dzal. Baik. Dzadi duad. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Coba. والذاريات ذروا أعوذ بالله ذل را. Ra ini memiliki sifat yang tidak dimiliki oleh huruf lain. Apa itu? Takrir. Apa itu takrir itu? Ada getaran pengulangan. Ir, uru. Ra, ri, uru, er. Coba. Kemudian ra memiliki dua bacaan. Bacaan satu, tebal, tafkhim. Kedua, tarkik, tipis. Tebal di 8 kondisi, tipis di 4 kondisi. Baik. Sekarang za. Huruf zain memiliki sifat yang tidak dimiliki oleh huruf lain. Sifat yang tidak ada lawannya. Sifat apa itu? Shafir. Apa itu shafir? Hiddatus saut, tajamnya suara. Za, zi, zu, az. Za'ama, taz'umun, zulzila. Nah, banyak orang yang membaca huruf zain dibaca huruf ya. Nah, banyak yang membaca idza yuljilatil ardu yilyalaha gitu. Ada. Kemarin saya ngajarin orang yang sama seperti itu. Idza yuljilatil zulzilatil idza yulzilat, tetap aja gitu. Karena sudah sepuh. Taib zain. Kemudian lihat sin. Ada 3 huruf yang mirip. Sin, shad sama shin. Ya. Ta 4. La budda alaina an nufariq bainahunna. Maka wajib bagi kita mampu membedakan dari 4 huruf ini. Sin, shin, shad, kemudian apa? Ta. Sekarang pertama sin. Ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri bawah. Angin satu arah di ujung lidah. Memiliki sifat shafir. Sa, si, su, as. Coba. Assalamualaikum. Jangan dikenakan tengah as, enggak. Assalamu wasayyiat min su'. Sekarang shin. Shin memiliki sifat yang tidak dimiliki oleh huruf lain. Apa itu? Tafashi, yaitu tafasi. Yaitu sya, shi, shu, ash. Coba. Apa itu tafashi? Menyebarnya angin ke seluruh bagian mulut. Al-intishar wal ittisa'. Itu tafashi. Maknanya al-intishar wal ittisa'. Yaitu meluas dan menyebar. Baik. Ashtatan liyuraw a'malahum. Baik. Sekarang huruf shad.
Nah, ini memiliki sifat itbaq, isti'la, kemudian hamas, kemudian rokhwah, sofir. Ada 5 yang dimiliki sifat oleh huruf shad. Tegakkan 5-5-nya. Pertama sofir, tajam. Kedua itbaq, tebal sempurna. Isti'la, dia tebal. Kemudian rokhwah, dia mengalir. Kemudian hamas, keluar nafas. Itu huruf shad. Lihat, shad itu huruf lisan, bukan huruf bibir. Jadi nggak perlu mencu-mencu. Jadi swi, enggak. Tapi si, su, els. Coba. Wa amilus solihati. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ada di dalam kalimat di dalam surah Yusuf, tapi ini kalimatnya sa'ab, sulit. Yaitu apa? Hasol haq. Bisa menirukan di dalam surat Yusuf ada itu. Itu apa? Hasol haq. Coba. Itu shad semua, Pak. Shad, hasol juga shad juga. Lihat, setelah ini huruf apa? Dhad. Huruf dhad memiliki sifat yang tidak dimiliki oleh huruf lain. Apa namanya? Istitalah. Mana istitalah kemarin? Memanjang. Memanjang berarti maknanya ada proses. Bukan ya, bukan artinya panjang, tapi memanjang. Maknanya apa? Yaitu apa kemarin maknanya istitalah? Yaitu meletakkan memanjangnya ujung lidah setelah tepi lidah itu nempel di samping, itu samping. Itu kemudian dikarenakan terdorongnya angin dari belakang. Jadi coba. Kalau mengucapkan huruf dhad dari depan, benar atau salah? Apa kesalahannya? Bukan makhorijnya. Kedua, dari depan ujung lidah itu berarti makhorijnya siapa? Dal. Ya, huruf dhad makhorijnya suaranya itu kemarin di mana? Pusat suara huruf dhad di mana? Yaitu pilih lidah. Kanan atau kiri? Kanan atau kiri atau duanya. Jadi di samping. Jadi bu, coba. Fil ardi Daraballahu mathalan Duriba mathalun. Dulu bot. Al-qadha dhahrak. Coba. Sekarang huruf ta. Ada yang semisal mirip dengan huruf ta. Huruf apa? Ta. Dan dia satu makhraj. Ta sama ta itu satu makhraj. Dari mana itu? Ujung lidah bertemu dengan yaitu pangkal gigi seri atas. Bedanya apa? Ta itu memiliki hamas yaitu keluar nafas, ta tidak keluar nafas. Ya. Ta itu istifal artinya merendah, ta itu isti'la artinya meninggi. Itbaq infitah, itbaqnya ta, infitahnya ta. Qalqalahnya ta, ta-nya tidak memiliki qalqalah. Taib. Toi, tu, etu. Coba. Jangan ot, nggak ada ot.
to, toi, tu, atu. Lihat, wo. Nah, ini beda dengan do. Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah ta'ala sampai membuat bab tersendiri tentang bedanya do dengan wo. Dia mengatakan waddada bistitalatin wa makhraji mayyiz minal dha'i kulluha taji fi dha'ni dhillu dhuhri udmul hidhi dan seterusnya. Yaitu dha sama dha beda. Dha tadi pusat suaranya di mana? Samping. Kalau dha di mana? Depan. Ujung lidah bertemu dengan apa dha itu? Ujung kedua gigi seri atas. Ujung ketemu ujung. Kemudian itbaq, kemudian isti'la. Maka dibaca wo, woi, wu, el. Coba. Baik. Laqad zalamaka. Coba. Willa. Coba. Yudhillu. Awas, jangan sampai wa dibaca dengan huruf dzal. Mahdzura. Wa bukan huruf dzal. Sekarang ain. Nah, ini di antara huruf yang sulit. Huruf apa? Ain. Di mana kemarin ain itu? Wasatul halqi, yaitu pertengahan tenggorokan. Lisanul mizmar, yaitu lidah bagian dalam bertemu dengan jidarul halqi lil khalf. Kemudian memiliki sifat bainiyah. Bainiyah itu mendekat kemudian kembali lagi. Coba. Au, awas, bukan ngangingu. Jangan. Tapi coba. Au, alima, ilma, ulima, ta'lamu. Taib, ini ain. Taib, ghain. Ghain bersama huruf apa tadi? Kha. Taib. Gha, ghi, ghu, al. Ghalaba, ghilmanun, ghuliba, aghlaba, fa, fa, fi, fu, af. Ya, fa itu keluar nafas. Fa amma man utiya afwaja. Sekarang qaf, huruf qaf, yaitu qaf itu dari pangkal lidah bertemu dengan langit-langit bagian lunak. Kan langit-langit ada dua, lunak sama keras. Hanakul lahmi dan hanakul almi. Nah, langit-langit bagian keras disebut almi. Langit-langit bagian lunak disebut lahmi. Hanakul lahmi, hanakul almi. Nah, qaf tidak memiliki sifat hamas qaqi, enggak boleh. Qa, qi, qu, aqu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Min syaddi ma khalaq.
Kaf. Ini satu makhraj dengan qaf. Cuma bedanya kaf dia memiliki hamas karena bertemunya pangkal lidah dengan langit-langit bagian lunak dan keras. Makanya dia keluar hamas. Kaki ku ak. Coba. Kitabun kutiba kalimatan yak yak hamas yak tumuna. Sekarang lam la li lu al. Dia memiliki sifat bainiyah. Bainiyah itu pertengahan. Tidak boleh al, tidak boleh al, nggak boleh. Kalau al jadi syiddah, kalau al jadi rokhwa. Dia pertengahan. Maka kalau membaca alhamdulillahi, coba. Alhamdulillahi. Kalau saya membacanya seperti ini, alhamdulillahi, apa salahnya di sini? Mensyidahkan huruf lam sampai terjadi qol. Padahal lam tadi sifatnya apa tadi? Bainiyah, pertengahan, gak boleh syiddah. Baik. Tulam. Sekarang mim juga sama. Mim juga memiliki sifat bainiyah, tidak boleh syiddah. Jadi ma mi mu am, coba. An'amta am lahum syuraka'u. Ya pertengahan, nggak boleh dibaca am lahum syuraka atau am lahum, nggak boleh karena ini idhar. Kecuali kalau mim sukun ketemu dengan mim atau mim sukun ketemu dengan ba, baru boleh didengungkan. Taib. Nun juga sama. Dia memiliki sifat bainiyah. Lam, mim, nun yang memiliki sifat bainiyah itu kan ada 5 huruf. Apa itu? Lam, mim, nun, ain, ra. Disebut dengan lin, u, mar. Taib. Nun juga sama bainiyah. Na, ni, nu, an. Tidak boleh dibaca man amana atau man amana, tapi man amana. An'amta alaihim. Huruf wawu. Wa, wi, wu, au. Kalau ini mudah. Sekarang ha. Ada yang mirip dengan huruf ha. Huruf apa? Ha. Wajib kita membedakan ha dengan ha. Ha itu dari tenggorokan bawah. Kedua sisi makhorid apa? Terbuka. Kalau ha kedua sisi makhorid mendekat. Maka ha, hi, hu, ah. Coba. Humazah, ghashiyah, qari'ah, khashi'ah, ihdina. Ha. Wajib terbedakan antara ha dengan ha. Baik, sekarang ya, mudah. Ya, yi, yu, ai. Baik, lihat halaman 30. Halaman 30. Lihat halaman 30. Antara hamzah dengan ain, kita lihat ada huruf-huruf yang semisal. Huruf-huruf yang semisal. Pertama hamzah dengan ain. Kita gabungkan cara membacanya. A, coba. I,
U'u. A. A. Awas, jangan sampai sama loh. Ada yang membaca a'udzubillah. Keluar dari majelis ini bacanya masih a'udzubillah. A'u ini apa yang dipakai? Hamzah semua. Atau bacanya seperti a'udzubillah, malah apa ini? Ain semua. Tapi a'u. Nah, ini loh. Harus tahu perbedaannya. Coba. I. U. A. Wes. Baik, ha dengan ha, perhatikan. Ha. Awas. Hi. Coba hi. Hi. Hu. Ah. Baik. Ini tak kok ketemu sa ya. Sa, sya, so. Nice, gabung bareng-bareng enggak apa-apa. Ta, tha, sa, sya, so. Coba. Jangan sampai sama loh. Sa bareng gitu ya. Ke bawah, kesannya kasroh. Ti, si, shi, si. Nah, ketemu itu, ayo. Awas, saya ulangi. Ti, ada ti. Ti, si, shi, si. Coba. Kalau bareng-bareng itu ketolong sama yang lain. Kalau sendiri-sendiri, ta'awun alal ismi wal udwan itu. Ayo. Kita lihat dhamma. Tu, thu, su, shu, su. Coba. Awas, itu shot loh Pak ya. Shot loh. Baik, kita sukun coba. At, s, ash, else. Coba. Datengin Syekh ke sini bubiar langsung. Ya, ya. Coba. Awas, hamas mana yang bukan hamas mana? Ki. Ku. Awas. Ku. Aku. Baik. Sekarang ghain sama kha, perhatikan. Kha. Ri. Khu. L. F. Baik. Sekarang kita da sama za. Za. Ini beda loh. Zi. Saya ulang. Kira da, za, wo. Wo yang paling bawah. Kita gabung 3 coba.
Za, wo. Coba. Zi, woi. Coba. Awas loh, ini woi. Coba ulangi. Zi, woi. Zu, wu. Sama semua. Az, el. Nah, sekarang dal sama bo. Dal, bo. Coba. Di, boy, boy. Di, boy. Coba. Du. Ad, el. Baik, Masya Allah. Ujian kali ini selesai. Semuanya alhamdulillah dapat nilai memuaskan. Menurut versi masing-masing. Minimal gini, Pak. Minimal berangkat dari sini kita sadar bahwasanya huruf-huruf hijaiyah itu ternyata memiliki ciri khas dan keistimewaan. Ya toh? Kalau huruf-huruf abjad kita bahasa Indonesia ada sifat-sifatnya. Hurufnya apa saja? A, B, C, lupa. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z gitu ya. A, sifatnya apa gitu. B, sifatnya apa B ya. Sidah mungkin ya. Itulah kenapa Rasulullah SAW mengatakan satu huruf di dalam huruf hijaiyah ada nilai pahala 10. Iya. Rasul mengatakan seperti itu tuh enggak gratisan loh, Pak. Iya toh? Wes ini loh, wes 10 sekarang sak ngucap-ngucapmu ya ora kan gitu. Itu ada ilmunya gitu loh. Kenapa kalau Rasulullah mengatakan satu huruf dihitung 10, enggak gratisan, Pak. Ada ilmunya. Nah kalau huruf hijaiyah, huruf abjad, ada nilai pahalanya? Baca letter tuh, ada pahalanya? Enggak ada. Kenapa? Lah awake dhewe iso sak ngucap-ngucape apa? Ya toh? Awake dhewe ngomong bangku, kita ngomong bangku, enggak ada yang nyalain. Atau kita tebalkan B-nya gitu, bangku. Nah. Gitu. Mau antum istilakan B-nya gitu kan. Antum istifalkan, mau antum hameskan B-nya, terserah tuh. Gitu kan. Tapi kalau huruf-huruf hijaiyah Al-Quran tidak. Kita salah bisa merubah makna. Itu uniknya Al-Quran. Uniknya apa? Al-Quran. Jadi Masya Allah. Memang betul Rasulullah SAW sering mengatakan bahwasanya pahala itu tergantung dari perjuangan. Nah, perjuangan di dalam mengucap huruf hijaiyah memang ada perjuangannya. Itu memang ada perjuangannya. Dan bahasa Al-Quran itu bahasa menyatukan. Dalam artian apa menyatukan? Dijaga dengan Al-Quran adanya sanad. Al-Quran itu terjaga oleh apa? Sanad. Sanad mau manapun itu, mau Sabang sampai Merauke, Eropa sampai Swiss sama Roma sama Jerman, Belgia, tetap standar sanad itu sama seperti itu. Gitu loh. Standar sanad ya seperti itu. Mau Cina bahasanya seperti itu, Korea seperti itu, Inggris bahasanya seperti itu, dijaga dengan satu kesatuan namanya sanad. Dan itu sedikit sekali perbedaan orang yang belajar Al-Quran dengan sanad yang benar bisa dikatakan minim, paling beda suara gitu kan.
Wong Jawa itu khas suarane ngene. Leh. Wong Cina suaranya yang ngono kae. Wong mana lagi? Inggris suaranya seperti itu. Wong Arab seperti itu. Tetapi standarisasi huruf-huruf hijaiyahnya sama. Nggak boleh dirubah. Makanya Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala beliau mengatakan al-isnadu minad din laulal isnad laqala man sya'a ma sya'a. Sanad itu bagian dari agama dan termasuk yang menjaga agama ini adalah sanad. Kalau nggak ada sanad, orang bisa berkata semaunya. Dan perhatikan Pak, awas. Dan perhatikan, hari ini banyak orang yang belajar Al-Quran pakai metode. Tapi kembalikan standarisasinya dengan benar. Terkadang hari ini orang yang punya metode ini, metode ini, metode ini. Metode bapak, metode ibu, kakek, nenek, terserah lah gitu. Terkadang yang dikejar nada, ini juga belum benar. Silahkan nada bagus, suara bagus, tapi jangan melupakan kebenaran dari yaitu tajwidnya. Intinya kebenaran dari tajwidnya. Tajwidnya harus benar, makhorid sifatnya benar, silahkan dengan nada metode yang tadi. Nah, itu. Jadi Al-Quran tadi dijaga dengan apa? Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka latulaqal Qur'ana min ladun hakimin khabir." Wahai Muhammad, kamu itu akan belajar Al-Quran talaki. Talaki dengan siapa? Rasul talakinya dengan malaikat Jibril. Dan para sahabat belajar talaki kepada Rasul, tabi'in terus. Dan mereka saling merekomendasikan. Rasul merekomendasikan 4 sahabat. Khudil Qur'ana 'anil arba'. Ambil Al-Quran dari 4 sahabatku yang sudah aku ajari. Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, kemudian Salim Maula Abu Hudzaifah, kemudian Abu Musa al-Asy'ari. Itu sudah direkomendasikan Rasul. Sanad, ini kamu boleh ngajar. Kemudian mereka mengajarkan kepada sahabat yang bawahnya. Kemudian mengajarkan kepada yang lain. Nah, itulah di antara penjagaan Al-Quran. Maka Al-Quran itu adalah kitab yang ajaib. Tidak bisa dirubah. Sampai Allah Subhanahu wa taala itu punya fase nantang. Punya fase apa? Nantang. Nantang apa itu? Nantang orang yang pengen merubah Al-Quran. Ada faktu bi asyri suwarin di dalam surah Hud. Nek kamu nggak percaya terhadap Al-Quran, coba kamu bikin 10 surat yang sama. 10 surat kan gampang toh. Gitu kan. Kemudian faktu bi asyri surah, faktu bi ayah, datangkan 1 ayat. Coba bisa nggak bikin 1 ayat? Kemudian faktu bi surah timmislihi wad'u syuhada'akum. Coba bikin 1 surat saja. 10 gak bisa, bikin 1 surat. Gak bisa pula 1 ayat wes. Ayo. 1 ayat. Gak bisa juga. Dan sampai hari ini gak ada yang mampu dan gak ada yang bisa. Kecuali ada orang yang mencoba, tapi cacat. Siapa itu? Musailamah al-Kadzdzab. Bikin ayat tentang kodok. Itu kan. Musailamah al-Kadzdzab itu siapa, Pak? Nabi palsu setelah Rasulullah wafat. Setelah Rasulullah wafat muncul nabi-nabi palsu. Salah satunya Musailamah al-Kadzdzab. Kemudian Aswad al-Insi dan seterusnya. Itu bikin ayat tentang kodok. Ini ngopo kodok? Ini kodok ini ngono. Faedahnya ngopo? Ada juga al-fil, wa ma adraka mal fil, batnuhu kabir, wa anfuhu tawil. Itu gajah. Apa itu gajah? Gajah adalah badannya besar, hidungnya panjang. Ini gajah itu yang ngono. Gak usah perlu diomong nih, data ini surat itu yang ngono. Nah, itulah Al-Quran, keajaiban Al-Quran. Di antara keajaiban Al-Quran itu Pak, semuanya bisa menghafal. Semuanya bisa menghafal. Mudah diapal. Antum tahu artinya, tidak tahu artinya bisa menghafal. Sampai orang kafir bisa menghafal Al-Quran? Bisa. Bisa. Masya Allah, itu keajaiban Al-Quran. Sedikit kita lanjut ke tilawah. Terakhir sampai surah apa?
Eh? Sekarang al al alaq. Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sahih? Betul? Baik. Kita akhiri dengan membaca surah Al-Alaq. Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, qaf tadi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, itu sifat bainiyah, mim ain. Kalla innal nun bertasydid, gunnah tingkatan pertama. Kalla innal insana la yatgha. Ar-ra'ahu taghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha. Abdan idza shalla. Abdan, baknya di situ qalqalah sughra atau kubra? Sughra. Enggak boleh enggak boleh. Tapi abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda. Au, lihat ini lin ya, sifat lin, tidak boleh au, nggak boleh, tapi au. Lin itu kan kemarin apa artinya? Halus, lembut ya. Au amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara.
كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية bukan no, nasi nasiyatin kadibatin khati'ah ti'ah hakadha falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah Zain memiliki sifat apa? Shafir ya. Sanad'u zabaniyah. Kalla berhenti di sini. La tuti'hu wasjud waqtarib. Baik. Ini surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq itu turun 2 kali fase. Yaitu kapan? Pertama, awal Rasulullah SAW, yaitu di Gua Hira ketika beliau ditetapkan menjadi nabi. Kemudian turun selanjutnya ketika Rasulullah diuji, salah satu ujiannya adalah Abu Jahal. Apa itu ujiannya? Abu Jahal pengen menginjak Rasulullah SAW kepalanya ketika Rasulullah dalam kondisi sholat di Ka'bah, dan beliau bersumpah pengen menenggelamkan kepala Rasul ke tanah. Maka turun ayat di situ, la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Itu nasiyatin kadzibatin khati'ah. Itu diantara asbabun nuzul dari ayat selanjutnya dari surah Al-Alaq. Terkadang satu surat itu tidak turun langsung, Pak. Turun langsung satu surat tidak. Terkadang satu surat itu beberapa kali turun. Ada yang satu surat itu ibtidai, ada yang yaitu sababi. Yaitu ada yang turun tanpa sebab, ada yang turun didahului oleh sebab. Dan itu ada faedahnya masing-masing. Sampai di sini apa yang bisa kita sampaikan. Insya Allah di pekan selanjutnya kita membahas yaitu bab baru, yaitu tentang ahkamun nunis sakinati wa tanwin, yaitu hukum nun sukun dan tanwin. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Bri? Ada apa?